Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis pengaruh simpangan terhadap sistem suspensi motor All New CBR 150R guna untuk menyelesaikan tugas besar metode numerik. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Jonathan Jufrianto Sitorus dengan NIM 120170012. Yang kedua ada Dimas Maulana Aji dengan NIM 120170039. Yang ketiga ada saya sendiri, Afik Korodian, dengan NIM 120170104. Yang keempat ada Pande Rajana Baban dengan NIM 120170122. Dan yang kelima ada Feldrico Andreas Tanggang dengan NIM 120170123. Baiklah, untuk slide yang ketiga mungkin akan dijelaskan oleh anggota kami, yaitu Jonathan Jufrianto Sitorus. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini akan saya menjelaskan sistem suspensi. Nah, di gambar ini kita bisa lihat letak suspensi pada depan motor all new CBR 150R. Nah, suspensi adalah kumpulan komponen tertentu yang berfungsi meredam kejutan, getaran yang terjadi pada kendaraan akibat permukaan jalan yang tidak rata, yang dapat meningkatkan kenyamanan berkendara dan mengendali kendaraan. Sistem suspensi mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menyerap getaran osilasi dan kejutan. Fungsi yang kedua, menopang beban. Fungsi yang ketiga, memelihara geometris roda. Fungsi keempat, menambah traksi roda. Dan fungsi yang kelima, yaitu meneruskan gaya gerak pengereman. Next slide. Nah, masalahnya di suspensi dipengaruhi oleh besar konstansa pegas ataukah koefisien damping atau C, massa motor, dan sudut rem. Namun, bagaimanakah pengaruh nilai simpangan yang berbeda untuk suatu sistem pegas? Apakah waktu peredamnya semakin lama? Nah, pada kali ini kelompok kami akan membahas pengaruh nilai simpangan terhadap peredam sistem pegas All New CBR 150R. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi simpangan terhadap getaran sepeda motor yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang bernama Pande Rajana Baban. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Oke, izin masuk. Di sini adalah sketsa model matematis. Jadi dalam sketsa ini didapatkan rumus sigma FP sama dengan MS kali A sama dengan MS kali Y double aksen. FK kurang FC sama dengan MS kali Y double aksen. Min CY aksen kurang KY sama dengan MS kali Y double aksen. MS kali Y double aksen tambah CY tambah KY sama dengan 0. Di sini adalah spesifikasi motor. Massa motor sama dengan 137 kg. Koefisien distribusi beban motor sama dengan 0,6. Koefisien damping 82,2 kg per sekon. Dan koefisien pegas 123,3 kg per sekon kuadrat. Dari hasil tersebut didapatkan rumus massa yang diredam sistem suspensi sama dengan massa motor per 2 kali B. Lalu 137 bagi 2 kali 6. Lalu 68,75 kali 0,6. Maka hasil yang didapatkan massa yang diredam sistem suspensi adalah 41,1 kg. Di sini ada juga variasi simpangan. Y0 sama dengan 0,05 meter dan Y0 sama dengan 0,1 meter. Di sini ada beberapa kasus. Ada 2 kasus yang dianalisis pada pembahasan ini, yaitu kasus 1 Y0 sama dengan 0,05 meter, Y aksen 0 sama dengan 0,0 meter per sekon. Kasus kedua yaitu Y0 sama dengan 0,1 meter, Y aksen 0 sama dengan 0 meter per sekon. Keterangannya ialah Y0 sama dengan simpangan saat T sama dengan 0 meter,
dan Y aksen 0 sama dengan kecepatan saat T sama dengan 0 meter per sekon. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yaitu Feldrico Andreas Sitanggang. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Akan saya lanjutkan untuk solusi analitik. Di sini kami mendapatkan persamaan dari model matematis yang tadi di atas itu MS dikali Y double aksen ditambah KY aksen ditambah KY sama dengan 0. 41,1 Y double aksen ditambah 82,2 Y aksen ditambah 123,3 Y sama dengan 0. Nah, di sini dapatkan nilainya yaitu Y aksen ditambah Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Atau bisa kita juga mencari dengan persamaan Y sama dengan E pangkat R kali T. Di sini kita turunkan langsung menjadi Y aksen sama dengan RE pangkat R kali T. Kita turunkan lagi ke orde 2 menjadi Y double aksen sama dengan R pangkat 2 dikali E pangkat R kali T. Nah, jadi R kuadrat dikali E pangkat RX ditambah 2R dikali E pangkat RX ditambah 3 dikali E pangkat RX sama dengan 0. Jadi didapatlah hasilnya yaitu R kuadrat ditambah 2R ditambah dengan 3 sama dengan 0. Nah, terus kita menggunakan rumus ABC yaitu minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2 kali A. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya itu minus 2 plus minus akar dari 4 kurang 4 dikali 1 dikali 3 per 2 dikali 1. Jadi hasilnya itu bisa kita dapatkan yaitu minus 1 plus minus 1,414 I. Jadi bisa kita dapatkan alfanya itu minus 1 dan betanya itu 1,414 I. Nah, jadi solusi umum yang bisa didapatkan yaitu YT sama dengan E pangkat alfa X dikali C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. YT sama dengan E pangkat minus X dikali C1 cos 1,414 dikali T ditambah C2 sin dikali 1,414 dikali T. Next. Nah, kita masuk ke kasus pertama. Di kasus pertama ini timpangannya itu 0,05 meter dan kecepatan pada saat T sama dengan 0 itu 0. Kita masukkan ke rumus yang tadi, Y aksen T sama dengan alfa E pangkat alfa T dikali C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T ditambah minus beta C1 sin beta T ditambah beta C2 cos beta T dikali E pangkat alfa X. Nah, pada saat kecepatan T0 yaitu Y aksen 0 sama dengan minus 1 E pangkat minus 1 dikali 0 dikali 0,05 cos beta dikali 0 ditambah C2 sin beta dikali 0 ditambah minus beta dikali 0,05 sin beta dikali 0 ditambah beta C2 cos beta dikali 0. Nah, jadi Y aksen 0-nya itu 0,05 ditambah 1,414 C2 sama dengan 0. Jadi C2-nya bisa didapatkan 0,05 per 1,414, yaitu 0,03536. Maka, solusi khusus dari kasus pertama ini yaitu YT sama dengan E pangkat minus T dikali 0,05 cos 1,414 T ditambah 0,03536 sin 1,414 T. Next. Kita masuk kepada kasus kasus kedua yaitu pada saat simpangan 0,1 meter dan kecepatan 0.
kita masukkan ke rumus yang tadi, Y aksen T sama dengan alfa dikali E pangkat alfa T dikali C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T ditambah minus beta C1 sin beta T ditambah beta C2 cos beta T dikali E alfa X. Y aksen sama dengan 0 sama dengan 0. Y aksen 0 sama dengan minus 1 dikali E pangkat minus 1 dikali 0 dikali 0,1 cos beta dikali 0 ditambah C2 sin beta dikali 0 ditambah minus beta 0,1 dikali sin beta dikali 0 ditambah beta C2 cos beta dikali 0 Y aksen 0 sama dengan 0,1 ditambah 1,414 C2 sama dengan 0. Bisa kita dapatkan C2 yaitu 0,1 per 1,414 yang hasilnya 0,0707. Maka solusi khusus kasus 2 yaitu YT sama dengan E pangkat minus T dikali 0,1 cos 1,414 T ditambah 0,0707 sin 1,414 T. Selanjutnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami, Dimas Maulana Haji. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya itu solusi numerik. Solusi numerik studi kasus ini menggunakan metode Euler. Metode Euler adalah metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau stokastik dengan mengambil sampai suku orde pertama saja. Solusi numerik studi kasus ini dirumuskan sebagai berikut. MS dikali Y double aksen ditambah CY aksen ditambah KY sama dengan 0. 41,1 Y double aksen ditambah 82,2 Y aksen ditambah 123,3 Y sama dengan 0. Y aksen Y double aksen ditambah 2 Y aksen ditambah 3 Y sama dengan 0. Di sini didapatkan 3 persamaan, yaitu yang pertama menggunakan persamaan Y double aksen I yang merupakan percepatan pada iterasi I meter per second sama dengan minus 2Y aksen I sama dikurang 3Y I. Yang kedua, menggunakan persamaan Y aksen I tambah 1 sama dengan Y aksen tambah HY double aksen. Yang ketiga, menggunakan persamaan YI tambah I sama dengan YI ditambah HY double aksen, di mana H sama dengan TI tambah 1 dikurang TI. Oke, next. Untuk menyelesaikan solusi yang pertama, yaitu Y0 sama dengan 0,5 meter, Y aksen 0 sama dengan 0. Sebagai berikut, I tambah 1, T sama dengan 0. Y aksen ditambah 1 tambah 1, I tambah 1 sama dengan Y aksen I tambah Y aksen H. Y aksen I tambah 1 sama dengan Y aksen 0 ditambah minus 2 Y aksen 0 sama dengan dikurang 8 Y 0, 0, 1. Didapatkan Y aksen I tambah sama dengan minus 0,015. Berikutnya, YI tambah 1 sama dengan YI tambah Y aksen H. YI tambah 1 sama dengan Y0 tambah Y aksen 0H sama dengan 0,5 ditambah 0,01. Didapatkan hasil YI tambah 1 sama dengan 0,05. Yang berikutnya, I sama dengan 2, I sama dengan 2, T sama dengan 0,1. Y aksen I tambah 1 sama dengan Y aksen I tambah Y double aksen H. Y aksen I tambah 1 sama dengan Y aksen 0,1 ditambah minus 2 Y aksen 0,1 sama dengan 8 Y 0,1, 0,1. Berikutnya, Y aksen I tambah 1 sama dengan minus 0,015 ditambah minus 2
minus 0,15 dikurang 8, 0,5. Dan didapatkan hasil Y aksen I tambah 1 sama dengan minus 0,027. Dan berikutnya, YI tambah 1 sama dengan YI tambah Y aksen H. YI tambah 1 sama dengan Y 0,1 tambah Y aksen 0,1H. YI tambah 1 sama dengan 0,5 ditambah minus 0,05 0,1. Didapatkan hasil YI tambah 1 sama dengan 0,485. Berikutnya. Untuk penyelesaian kasus 2, yaitu Y0 sama dengan 0,1 meter, Y aksen 0 sama dengan 0. Untuk langkah penyelesaiannya sebagai berikut. I sama dengan 1 tambah T sama dengan 0, Y aksen I tambah 1 sama dengan Y aksen I tambah Y double aksen H, Y aksen I tambah 1 sama dengan Y aksen 0 tambah minus 2 Y aksen 0, dikurang 8Y 0,1. Didapatkan hasil Y aksen I tambah 1 sama dengan minus 0,3. Dan berikutnya YI tambah 1 sama dengan Y1 tambah Y aksen H. YI tambah 1 sama dengan Y0 tambah Y aksen 0H sama dengan 0,1 tambah 0,1. Didapatkan hasil YI tambah 1, 0,1. Dan untuk langkah penyelesaian yang kedua yaitu I tambah 2T sama dengan 0,1. Y aksen I tambah 1 sama dengan ZI tambah Z aksen H. Aksen tambah I tambah 1 sama dengan Y aksen 0,05 tambah minus 2 Y aksen 0,05 dikurang 8Y 0,05. Berikutnya Y aksen I tambah 1 sama dengan 0,4 ditambah minus 2 dikurang 0,03 dikurang 8, 0,1. Dan didapatkan hasil Y aksen I tambah 1 sama dengan minus 0,054. Dan berikutnya Y1 tambah YI tambah 1 sama dengan YI tambah Y aksen H. YI tambah 1 sama dengan Y 0,05 ditambah Y aksen 0,5H. YI tambah 1 sama dengan 0,1 tambah minus 0,54, 0,1. Dan didapatkan hasil YI tambah 1 sama dengan 0,9. Oke, next. Dari didapatkan grafik dari analisis numerik dan analitik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini didapatkan grafik perbandingan analitik dan numerik untuk Y0 sama dengan 0,05 meter. Di sini untuk yang biru untuk menjelaskan metode numeriknya didapatkan hasil 0,5 dan analitiknya begitu sama mendapatkan nilai 0,05. Oke, next. Untuk grafik yang kedua didapatkan grafik perbandingan analitik dan numerik untuk Y0 sama dengan 0,1 meter. Di sini untuk keterangan grafiknya sendiri yang untuk yang berwarna biru itu menggunakan metode analitik didapatkan hasil 0,1 dan untuk metode numerik didapatkan 0,1 juga. Untuk yang next. Untuk grafik yang terakhir, didapatkan grafik perbandingan antara Y0 sama dengan 0,05 meter dengan 0,1 meter. Di sini didapatkan hasil untuk yang biru, yaitu Y0 sama dengan 0,5 meter. Dan untuk yang hijau ini, Y0 sama dengan 0,1 meter. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya ada perbandingan numerik dan analitik. Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu solusi numerik akan memberikan hasil yang mirip atau hampir sama dengan solusi analitik, yang dimana metode numerik ini mampu menghasilkan pola yang sama dengan metode analitik. Selanjutnya, solusi numerik dengan menggunakan metode Euler memberikan galat maksimum yang cukup besar
yakni sebesar 9,982% untuk simpangan 0,05 meter dan 10,064% untuk simpangan 0,1 meter. Jadi di sini kesimpulannya yaitu penambahan simpangan awal akan mengakibatkan suspensi tersebut mengalami getaran yang besar. Namun penambahan simpangan awal tidak akan mempengaruhi kapan getaran suspensi tersebut akan berhenti, di mana waktu teredamnya getaran untuk simpangan sama dengan 0,05 meter dan simpangan sama dengan 0,1 meter akan relatif sama. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya moderator dan mewakili teman kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.